Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Pemirsa, Bincang Sehati, gagal nafas adalah kondisi kegawatan medis yang bisa menyebabkan kerusakan organ pernafasan atau bahkan bisa mencapai kematian. Apa sih yang menyebabkan adanya gagal nafas? Ini topik yang akan kita bahas hari ini. Namun sebelum kita bahas lebih jauh tentang mengenal gagal nafas, kita akan bahas dulu tentang overthinking. Sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan overthinking? Ini dia fun fact-nya. Yang pertama, menyadari ketika berpikir terlalu banyak. Nah, apa sih saat kita merasakan berpikir terlalu banyak ataupun overload gitu ya? Kayaknya semuanya kita pikirkan. Mulai A sampai Z, tidak bisa kita pilah-pilah satu persatu. Kan ini bisa menyebabkan banyak gangguan loh. Gangguan mood, gangguan tidur, ogah makan gara-gara berpikir banyak. Jangan sampai terjadi ya. Oke, selanjutnya adalah kita perlu meluangkan waktu untuk refleksi. Refleksi yang dimaksud adalah kita menyadari apa sih yang sudah kita lakukan hari ini, mungkin ya dalam satu hari. Kenapa saya overload atau saya overthinking? Apa saja yang sudah saya lakukan hari ini di kantor, di rumah, ataupun mungkin seharian ya, apa saja yang sudah saya lakukan, percakapan dengan siapa saja, itu mungkin bisa direfleksi lagi nih. Kira-kira apa penyebabnya hingga kita menjadi overthinking. Oke, selanjutnya adalah menemukan pengalihan. Nah, ini penting nih saat kita sudah mulai overthinking atau berpikir terlalu keras pada suatu hal, kayaknya baik ya kita harus mendistract sejenak. Mengalihkan perhatian mungkin dengan cara-cara yang menyenangkan, misalnya melukis, masak, ya, atau mungkin kita bisa juga melakukan kegiatan yang menyenangkan, jalan-jalan sore. Ini kan juga sehat nih untuk kita, sehat untuk badan, sehat untuk pikiran. Tapi jangan sambil scrolling akun sosial media ya, jangan-jangan malah itu bikin kita makin overthinking. Waduh, serem ya. Oke, selanjutnya lah fokus pada penyelesaian masalah. Ketika kita terlalu banyak berpikir, semua hal-hal yang kita pikirkan ini kadang-kadang justru menimbulkan masalah-masalah baru. Makanya nih penting banget kita fokus pada masalah yang kita tuju, masalah yang ingin kita selesaikan. Satu-satu kita pilah. Kalau sudah beres satu persatu, ini akan membuat hidup kita terasa lebih ringan. Otak kita juga tidak terlalu bekerja dengan berat. Oke, selanjutnya meminta bantuan. Kalau memang sudah nggak sanggup nih, sharing nggak apa-apa kok. Sharing is caring kok ya. Jadi kita bisa mungkin sharing ke orang yang kita percaya bisa membantu kita untuk istilahnya meringankan pikiran kita. Ini pintar-pintar juga ya untuk sharing atau meminta bantuan pada orang. Jangan justru meminta bantuan yang menambah berat pikiran kita. Ini perlu dicatat. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah membahas nih tentang bagaimana mengatasi overthinking. Kita akan bahas satu persatu apakah yang tadi kita jabarkan benar dan bagaimana cara mengatasinya. Kita akan berbincang dengan Mbak Novi Kosalina, MPSI, psikolog dari Klinik Perhati. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Novi, apa kabar? Halo Mbak Dika, selamat siang. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Oke Mbak, kita hari ini bicara tentang overthinking. Sebelum kita membahas satu persatu nih cara mengatasinya, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah. Overthinking itu kondisi seperti apa? Ya, baik. Jadi overthinking itu adalah kondisi ketika kita berpikir tentang sesuatu secara terus-menerus dan lalu kita nggak nemuin jawabannya juga, malah membuat kita cemas gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah metode untuk menenangkan diri kita dengan cara self focus gitu ya, repetitif dan pasif. Nah, tapi yang jadi unhealthy adalah ketika itu sudah mengambil banyak waktu kita dan tidak menemukan solusi, dan bukannya membuat kita jadi semangat, hopeful dan move on, malah justru bikin kita jadi terus berpikir gitu ya, terus memikirkan, mencari kenapa ya saya melakukan ini, bodoh banget ya saya ngomong ini, kayak gitu. Jadi ya malah memberikan efek yang negatif sih sebenarnya kalau overthinking yang unhealthy gitu. Oke, jadi berpikir terlalu banyak ini bisa membuat kondisi justru kita nggak fokus ya Mbak ya, karena padahal kita mau memikirkan banyak hal justru kita jadi overload. Oke,
Ada beberapa hal yang tadi kita sebenarnya sudah jabarkan di segmen sebelumnya untuk bisa paling tidak mengatasi overthinking. Yang pertama adalah sadar bahwa kita sudah berpikir terlalu banyak. Sadar ini adalah poin yang penting nggak sih Mbak untuk mengatasi overthinking sendiri? Benar Mbak Dika, jadi memang langkah pertama itu kita sadar dulu. Waktu kita lagi mikir, coba kita pikir gitu ya. Oh, sekarang saya lagi mikirnya terus-menerus ya, repetitif ya. Terus mengambil banyak waktu saya nih, terus lalu memberikan saya efeknya yang cemas gitu ya, dan tidak menemukan solusi. Nah, ketika kita tahu, oh saya lagi overthinking nih, ini langkah pertama dan langkah yang baik sekali gitu untuk kita menuju ke langkah berikutnya untuk mengatasi overthinking ini. Oke, karena banyak orang yang overthinking akhirnya makin terjerumus dalam pikirannya karena dia nggak sadar-sadar ya Mbak kalau dia sudah overload atau overthinking begitu ya. Iya. Selanjutnya, apakah benar dengan meluangkan waktu untuk refleksi diri adalah hal yang tepat juga nih untuk mengatasi overthinking? Melihat atau merefleksi lagi, mengevaluasi apa yang kita lakukan per harinya, ini penting nggak sih untuk kita paling tidak meringankan overthinking kita? Ya Mbak Novi? Kira-kira seperti apa Mbak? Dengan refleksi diri. Memang disarankan kalau memungkinkan kita kasih time buat diri kita melakukan refleksi. Boleh deh kita overthinking, misalnya dalam satu hari kita ambil waktu 20 menit untuk refleksi apa yang kita lakukan gitu ya, apa yang kita katakan gitu ya. Tapi setelah kita refleksi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, yang mungkin kasih penyesalan sendiri ya buat kita, aduh kok mestinya saya nggak ngomong begini, atau misalnya aduh mestinya saya nggak melakukan hal seperti ini gitu ya, atau misalnya pada saat di meeting saya lihat kok pada saat presentasi yang ngangguk-ngangguk cuma 5 orang, 2 orang lagi coba diem aja gitu ya. Itu kan salah satu ciri overthinking gitu ya. Jadi kita ngambil satu kejadian lalu kita putar-putar terus pikiran kejadian tersebut, terus kita bikin skenario dalam otak kita, harusnya saya nggak begini, seharusnya saya nggak begitu. Akhirnya kan itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya, mengulang ke masa lalu gitu. Nah, setelah kita refleksi, kita pikirkan apa yang kita sudah lakukan, perbuatan yang kita mungkin kita kayaknya salah nih gitu ya. Langkah berikutnya adalah kita counter tuh pikiran itu. Nah, tadi misalnya presentasi ada 7 peserta, yang 5 ngangguk-ngangguk, yang 2 flat aja gitu ya. Itu kan sebenarnya cara berpikir distorsi, cara berpikir yang kurang tepat gitu ya. All or nothing gitu. Jadi kalau misalnya semua orang oke, berarti saya sukses. Kalau misalnya hanya 5 dari 7 orang, berarti saya nggak sukses. Atau misalnya saya melakukan satu kesalahan, nggak kompeten nih, kayak gitu. Nah itu, ketika kita sudah refleksi, langkah berikutnya kita perlu counter tuh pikiran-pikiran distorsi pikiran tersebut, yang all of nothing, over generalization gitu ya, dan sebagainya. Oke, jadi penting sekali nih kita benar-benar mereview gitu ya kegiatan kita hari ini agar kita benar-benar tahu jangan-jangan sebenarnya itu hanya pikiran kita saja atau perasaan kita saja begitu ya. Ini akan lebih baik lagi dan akan membuat dampak yang positif untuk meringankan overthinking kita gitu ya. Oke Mbak, benar nggak sih kalau kita punya kegiatan lain yang bisa mendistract gitu ya, mengalihkan perhatian kita pada pikiran-pikiran kita, ini juga akan sangat bermanfaat untuk meringankan kadar over di otak kita? Oke, itu mencari distraksi gitu ya. Kita udah tadi udah sadar kita lagi overthinking. Yang kedua kita refleksi apa sih yang kita overthinking atau apa yang kita katakan, apa perbuatan kita yang kita kurang sukai gitu ya dari yang kita lakukan. Yang tiga adalah memang benar cari distraksi. Bayangkan analoginya itu seperti kita lagi nonton TV. Kalau misalnya kita tetap di channel yang membuat kita itu nggak akan membantu. Tapi memang tidak mudah untuk kita bilang stop ya, pikiran kita jangan pikirin itu. Kadang-kadang kalau kita bilang stop jangan pikir itu, malah backfire, malah membuat kita semakin berpikir. Contohnya seperti ini, kayak misalnya Mbak Dika, kalau saya bilang jangan bayangin gajah biru ya, malah tergambar ya in your mind, jadi bayangin si gajah biru kan ya. Walaupun saya bilang jangan bayangkan gajah biru gitu, itu sama seperti pikiran kita. Kalau kita bilang jangan, bukannya kita jadi hilangkan gitu ya, malah semakin berpikir itu. Nah,
salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mengganti channel pikiran kita dengan melakukan distraksi. Hal yang bisa kita lakukan itu misalnya olahraga, atau misalnya kita ganti topik dengan topik yang berbeda, kita ngomong dengan orang lain tapi topik yang berbeda gitu, atau kita melakukan topik yang sedang membebani kita gitu. Oke, jadi penting banget nih kita paham betul apa yang bisa membuat pengalihan pada diri kita sendiri. Pastinya dengan kegiatan yang lebih positif dan menyenangkan ya, biar inputnya juga insight ke dalam diri kita juga positif gitu ya. Oke, selanjutnya adalah fokus pada penyelesaian masalah. Dan kadang-kadang saat ada masalah, kita melihat masalah bahkan kayak terlalu besar gitu. Akhirnya dibesar-besarkan, tidak selesai-selesai. Sebenarnya pentingnya sejauh mana sih fokus pada masalah agar ini tidak membuat kita makin pusing dengan masalah tersebut? Ya, memang kita harus cari tahu dulu masalahnya apa gitu ya. Kemudian tapi jangan berkutat pada masalah terus gitu ya, tapi cari apa yang harus kita lakukan untuk membuat itu better, membuat itu jadi lebih baik, solusinya apa. Jadi mulai mengganti cara berpikir dari why, kenapa ya saya melakukan itu ya, kenapa mereka nggak senyum ya, kenapa mereka kayaknya nggak approve ya, atau misalnya kenapa ya saya jalannya begitu, kenapa saya pakai baju itu dan sebagainya. Mulai mengganti dari pertanyaan kenapa menjadi apa yang bisa saya lakukan. Misalnya apa yang bisa saya pelajari dari hal tersebut, langkah pertama apa yang bisa saya lakukan untuk membuat menjadi lebih baik, apa yang dan seterusnya gitu ya, apa dan itu solusi. Karena kalau apa itu lebih praktis, actionable, konkret, sedangkan kalau why, mengapa itu sifatnya lebih abstrak. Kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin harus digarisbawahi nih untuk pemirsa di rumah, berhenti untuk menanyakan kenapa ketika ada masalah, karena kita nggak tahu penyebabnya ya. Kalau kita tahu apa yang jadi penyebab, pasti nggak akan ada masalahnya. Selesaikan, fokus pada penyelesaian, ini yang paling penting. Oke, yang terakhir Mbak, meminta bantuan pada orang lain. Sejauh mana ini penting dan saat di titik apa kita butuh bantuan orang lain? Oke. Di titik ketika kita overwhelmed banget, udah kewalahan banget dengan overthinking kita, udah mengambil banyak sekali waktu kita, dan akhirnya kita nggak produktif dan membuat kegiatan lain, social life kita terganggu. Nah itu perlu kita mencari professional help gitu ya, karena profesional bisa bantu yang tadi langkah-langkah yang sebelumnya kita bahas ya, sama awareness dulu deh. Menyadari, oh saat ini sebenarnya Anda sedang overthinking loh. Kadang-kadang ada orang yang sadar, ada orang yang nggak sadar gitulah. Yang kedua refleksi, mulai direfleksi tadi. Apa sih yang kamu pikirin? Apa yang kamu sesali dan seterusnya. Lalu dibantu untuk diperlihatkan gitu ya. Ini cara berpikir kamu nih masih salah. Kamu terlalu minor, untuk kesalahan minor kamu besar-besarkan. Lalu ada keberhasilan besar pun kamu nggak lihat. Kadang-kadang seperti itu ya orang ya. Kayak gitu. Jadi dibantu identifikasi cognitive distortion-nya, cara berpikir yang salah, dan kemudian ya kembali yang terakhir ya, terutama untuk mencari solusinya yang baik buat seperti apa. Tapi jika nggak memungkinkan ya, ada kondisi tertentu yang nggak memungkinkan kita untuk cari bantuan gitu ya, mungkin ada teman yang konstruktif gitu ya, atau misalnya masih maju mundur ketemu psikolog atau konselor gitu ya. Mungkin salah satu strategi yang bisa saya bagi adalah coba bayangkan jika kejadian yang kita sesali atau yang kita overthinkingkan itu terjadi pada orang yang kita kasihi, atau teman kita, atau partner kita, dan seterusnya gitu ya. Bayangin nih, kalau misalnya mereka yang mengalami hal tersebut, apa sih yang akan kita katakan? Apakah kita akan menyalahkan dia, atau justru kita bilang, oh oke, itu nggak apa-apa, saya lihat hal yang baik terjadi juga kok gitu ya. Kadang-kadang kita lebih compassionate, kita lebih baik sama orang lain dibanding diri kita sendiri gitu. Jadi, itu dia ya, kadang-kadang kondisinya berbeda ya. Dan kita harus tepat juga nih memilih orang yang akan kita mintai bantuan. Jangan sampai justru masukannya bikin kita tambah ruwet atau cuma toxic positivity. Mbak, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, setelah jeda kita akan kembali dengan topik yang menarik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Sebelumnya kita tadi sudah membahas tentang overthinking. Ini penting banget ya, karena mungkin sebagian orang ini adalah masalah yang serius. Apalagi orang-orang yang perfeksionis biasanya akan berpikir lebih berat lagi tentang suatu hal yang mungkin simpel untuk orang lain. Apa sih yang kadang-kadang membuat kita terganggu dengan hal-hal semacam itu? Mungkin tadi juga dibahas oleh Mbak Novi bahwa kadang-kadang kita melihat atau berpapasan dengan seseorang yang reaksinya kok tidak biasa gitu ya, tidak seperti biasanya. Ini kadang-kadang membuat kita, ada apa ya dengan dia, apa ya yang dia rasakan terhadap saya, kok bisa reaksinya berbeda. Padahal bisa jadi loh, mungkin orang tersebut sedang bermasalah dengan dirinya sendiri, atau mungkin juga orang tersebut sedang merasakan hal yang tidak nyaman atau bad mood. Oke, kali ini kita akan bahas topik selanjutnya tentang waspada gagal nafas. Nah, bagi pemirsa di rumah yang ingin menanyakan topik kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Langsung saja kita bahas bersama dokter kita hari ini, yaitu Dr. Faris Nurwidya SPPK PhD, spesialis paru dari Rumah Sakit Bunda Jakarta. Halo Dok, apa kabar? Halo, selamat pagi Dika, apa Selamat kabar? pagi, aku baik Dok. Hari ini kita bicara yang permasalahan cukup serius nih tentang gagal nafas. Mungkin masyarakat sebagian masih belum familiar. Gagal nafas ini apa sih Dok? Ya, terima kasih Dika. Jadi ini memang pertanyaan yang sangat penting ya. Gagal nafas ini memang memiliki kriteria objektif, tapi juga ada subjektifnya ya. Jadi kalau secara subjektif mungkin pasiennya akan merasakan kesulitan bernafas, ya, dada berat, kemudian jantung berdebar-debar, ya, terus juga frekuensi nafas yang cepat. Tapi itu adalah unsur subjektifnya. Tapi yang justru penting adalah objektifnya. Yes. Nah, umumnya gagal nafas ini ditandai dengan penurunan saturasi oksigen, ya. Ada beberapa cut off point, ada yang mengatakan 93, ada yang mengatakan di bawah 90%. Itu adalah alat ukur yang sederhana. Nah, lebih detail lagi kita bisa melihat melalui pemeriksaan analisa gas darah. Ya, pada analisa gas darah ini sampel yang diambil adalah dari darah arteri, sehingga nanti akan kelihatan tekanan parsial oksigen atau jumlah keseluruhan oksigen yang terlarut pada darah kita. Nah, biasanya diambil cut off point yaitu di bawah 60 mm air raksa. Demikian Dika. Oke, jadi ini adalah kondisi yang kalau kita lihat gambaran dari dokter sebenarnya luar biasa gitu ya, bakal dirasakan seseorang. Mungkin berbeda jauh dengan sesak nafas biasa yang orang rasakan gitu ya Dok. Ini sangat-sangat spesifik, bahkan mungkin kandungan oksigen pada darahnya ini juga benar-benar spesifik turun begitu ya Dok ya? Betul sekali. Ya, jadi sebetulnya memang fungsi utama paru itu dia adalah sebagai organ yang menyuplai tempat oksigen masuk dan tempat untuk karbon dioksida keluar. Nah, jadi kalau tubuh gagal untuk memenuhi kebutuhan oksigen, ini secara umum prinsip bahwa kalau dia gagal memenuhi kebutuhan oksigen, maka itu memang masuk dalam kriteria gagal nafas ya. Nanti kita lihat ada beberapa pembagian, ada yang disebut gagal nafas tipe 1, ada yang gagal nafas tipe 2. Demikian. Apa sih Dok perbedaannya dari tipe-tipe tersebut, maksudnya gagal nafas tipe 1, tipe 2, apakah memang dari kondisinya saja atau memang jenisnya pun berbeda? Betul. Jadi ada perbedaan karakteristik pada gagal nafas tipe 1 dan yang tipe 2. Umumnya pada gagal nafas tipe 1 ini kita melihat penurunan saturasi oksigen ya, juga penurunan tekanan parsial oksigen ya, misalnya di bawah 60 mm Hg ya, air raksa. Dan biasanya kejadiannya cukup cepat ya, relatif ketimbang yang gagal nafas tipe 2. Kalau gagal nafas tipe 2 ini dia penurunan kadar oksigen disertai peningkatan tekanan karbon dioksida. Jadi ada dua hal terjadi bersamaan. Yang pertama kesulitan oksigen untuk masuk ya. Yang kedua kesulitan karbon dioksida untuk keluar. Dan biasanya pada gagal nafas tipe 2 ini masalah utama lebih ke arah misalnya saluran nafas atau misalnya gangguan yang kita sebut sebagai hipoventilasi ya. Jadi drive bernafasnya itu rendah, kemudian ada sumbatan saluran nafas. Ini sering sekali kita temukan
pada pasien dengan asma akut ataupun penyakit paru obstruksi kronik yang mengalami eksaserbasi ya atau serangan. Ya, jadi penyempitan saluran nafas membuat air trapping sehingga ada kesulitan karbon dioksida untuk keluar. Tapi ini juga kita bisa temukan pada pasien yang misalnya dia mengalami penurunan ada keadaan yang memberi dampak pada susunan saraf pusat terutama di bagian yang menstimulasi pernapasan sehingga drive bernapasnya turun. Nah, ini pun juga bisa menyebabkan peningkatan karbon dioksida bersamaan dengan penurunan oksigen dalam tubuh. Nah, adapun yang tipe pertama ini umumnya biasa karena kesulitan oksigen untuk menyeberang. Dalam arti menyeberang dari mana ke mana nih, Dok? Dari rongga alveolus, ya kita tahu bahwa ujung dari saluran nafas itu kita sebut sebagai alveolus. Nah, dia harus berdifusi atau nyebrang ke pembuluh darah untuk bisa ditangkap dan diangkut oleh sel darah merah. Nah, jadi kalau apapun misalnya ini sering sekali pada kejadian pneumonia atau bahkan yang di zaman pandemi ini pada COVID yang derajat berat ya atau yang derajat kritis itu memang banyak terjadi penurunan kadar oksigen ya, dan ini masuk dalam kriteria tipe 1. Jadi perbedaan tipe ini biasanya memiliki perbedaan penyebab dan juga ada perbedaan dalam tata laksana. Demikian Dika. Oke, Dok, ada tidak mungkin kriteria dari usia ataukah justru gagal nafas ini tergantung dari penyebabnya karena mungkin ini adalah dampak dari penyakit tertentu, jadi bisa saja menyerang siapapun dari usia berapapun? Ya, betul sekali. Jadi memang seiring dengan usia yang makin tua juga terjadi penuaan pada saluran nafas dan penuaan pada organ paru yang kita sebut parenkim paru itu. Nah, pada pasien-pasien yang merokok dalam jangka waktu lama sampai tua pun dia masih merokok, kita sering menemukan bronkitis kronik atau misalnya sudah dengan uji faal paru didapatkan secara objektif ya perlambatan aliran nafas yang bisa keluar, maka bisa misalnya ditegakkan penyakit paru obstruksi kronik. Ini memang suatu penyakit yang sangat tinggi prevalensinya pada usia lanjut. Jadi usia lanjut bisa saja memiliki terutama pada subjek yang punya riwayat merokok. Tapi sekarang kita juga punya suatu penyakit yang emerging yang kejadiannya makin meningkat yang kita sebut sebagai fibrosis paru ya. Jadi suatu peningkatan jaringan fibrosis atau jaringan parut pada organ paru yang ini lebih ke arah tadi saya sebut sebagai gagal nafas tipe 1 misalnya ya, karena pada prinsipnya ada kesulitan oksigen untuk masuk. Jadi kalau secara umur betul paru-paru ya dan saluran nafas yang menua lebih cepat akibat pajanan zat beracun ya, zat iritan atau asap rokok, polusi itu semuanya memang menyebabkan penuaan saluran nafas dan penuaan organ paru lebih cepat daripada umur biologis si pasien. Nah, tapi ada juga beberapa penyakit yang bisa menyerang pada usia muda ya, usia remaja ya, bahkan anak-anak seperti misalnya penyakit asma ya. Jadi ini suatu juga penyakit yang butuh dikontrol dengan baik sehingga tidak bisa jangan sampai terjadi serangan nafas berulang. Demikian. Oke, jadi memang betul bahwa mungkin kaum lansia akan lebih potensial terserang gagal nafas karena penuaan organnya. Tapi yang muda jangan senang dulu, bisa jadi nih fungsi dan penuaannya juga lebih cepat karena lifestyle-nya gitu ya, paparan-paparan mungkin zat-zat berbahaya karena aktivitas merokok dan sebagainya. Nah, Dok, apa yang harus dilakukan pertama kali ketika kita tahu ada seseorang tengah mengalami gagal nafas? Ya. Jadi pertama tentunya kita harus dalam menemukan anggota keluarga atau tetangga atau orang yang teman kantor kita gitu ya. Pertama kita nilai dulu biasanya tanda-tanda gagal nafas itu kalau di luar setting dari rumah sakit umumnya akan kita lihat peningkatan frekuensi nafas ya. Frekuensi nafas itu dalam 1 menit umumnya 16 sampai 20 bisa juga 22. Jadi kalau frekuensi nafasnya meningkat kita harus mulai waspada. Yang kedua kita bisa secara objektif ya, tentu saja secara subjektif kita bertanya
ada apa yang dirasa, apakah dia dadanya terasa berat, ada kesulitan mengambil nafas ya. Terus misalnya juga ada rasa tercekik, itu juga penting ya. Jadi sumbatan saluran nafas di bagian saluran nafas utama juga perlu dinilai, terutama pada orang-orang yang sedang makan ya tercekik. Ini pun juga penting. Nah, kemudian kita lihat dengan pemeriksaan alat oximeter ya. Ini suatu alat yang sekarang sudah sangat banyak dan lazim sekali digunakan oleh masyarakat luas. Kita bisa pasangkan ke jempol ya. Tentunya kukunya juga bersih, tidak ada kuteks ya. Nah, di situ bisa terbaca dan secara objektif kita harus lihat apakah angka yang besar biasanya merefleksikan saturasi oksigen, sedangkan angka yang kecil menandakan nadi. Ya, kita memastikan bahwa nadinya misalnya di bawah 100 ataukah misalnya saturasi oksigennya di atas 95. Jadi kalau secara subjektif dia nafasnya berat, kemudian saturasi oksigennya normal, mungkin kita perlu memikirkan penyebab yang lain ya, bisa saja bukan masalah medis. Tapi kalau ternyata betul, apalagi misalnya disertai dengan mukanya mendadak biru ya, itu kan suatu kegawat daruratan medis ya. Jadi karena harus mendapatkan pertolongan segera. Ya tentunya kita harus menghubungi pertolongan pertama agar pasien atau rekan kerja dan anggota keluarga tersebut bisa mendapatkan pertolongan cepat ya. Tapi pada prinsipnya adalah meletakkan pasien, kita nilai safety-nya, dia harus ada dalam lokasi yang aman, kemudian tidak ada jejas, ya, tidak ada cedera, oksigennya kita jaga. Kalau memang ada misalnya akses terhadap oksigen sambil menunggu bantuan medis, kita bisa pasangkan kanula hidung misalnya dengan kemampuan menghantarkan paling tinggi sekitar 6 liter per menit. Demikian Dika. Jadi memang kita benar-benar harus memahami dulu kondisinya ya dok ya, agar penanganan juga tepat. Sejauh mana sih sebenarnya ini akan berpengaruh besar pada kesehatan pasca adanya gagal nafas? Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya dok ya. Nah pemirsa Bincang Sehati, jika Anda punya pertanyaan bisa menelpon kami di 021320 32644 atau DM ke Instagram kami di @theiFamily. Nah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang waspada gagal nafas. Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin memberikan pertanyaan, bisa menelpon kami di 290 32644 atau DM kami di @theiFamily. Ini karena ganti ya, jadi jangan lupa akun Instagram kami yang baru @theiFamily. Oke, lanjut lagi kita bersama dokter. Dok, masih bersama kami dok? Ya, siap Dika. Oke, dok, kalau tadi bicara tentang gagal nafas, sebenarnya apa sih bahayanya gagal nafas ini? Iya, dan ini penting sekali untuk dipahami ya, bahwa gagal nafas ini bisa saja berakibat fatal dengan arti kematian sebetulnya. Karena kita tahu bahwa sistem organ yang menopang kehidupan itu sebetulnya kan otak, jantung, paru. Nah, jadi sekarang ini dianut misalnya yang disebut sebagai penyebab kematian langsung, misalnya mati batang otak, gagal sirkulasi dan gagal respirasi. Jadi kita bisa ini spektrumnya luas ya, bagaimana dampaknya, bisa saja sampai kematian, bisa saja pasiennya sampai sembuh total ya, kalau penyebabnya diatasi. Oleh karena itu kita harus mempelajari perjalanan penyakit pasien, kemudian mengambil data penunjang yang cukup ya, mulai dari pemeriksaan laboratorium, kita bisa lihat bagaimana profil dari analisa gas darahnya, kemudian kita bisa mengklasifikasi apakah ini masalahnya di paru, di jantung, atau bahkan di organ lain. Karena kita tahu bahwa ada beberapa penyakit lain yang juga bisa menyebabkan gagal pernapasan ya, gagal pernapasan, misalnya pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik yang kemudian sudah end stage, kemudian tidak punya akses terhadap hemodialisis, maka dia mengalami overload dan seterusnya sampai kesulitan bernafas. Nah, ada juga misal penyakit liver, penyakit jantung juga demikian. Jadi memang tata laksana ini sangat penting berdasarkan dengan penyebab yang dialami pasien. Tapi kalau tata laksana sudah sesuai, diharapkan pasiennya bisa survive. Memang ini kalau gagal nafas ini kalau di rumah sakit
setting ICU umumnya, atau misalnya di ruang rawat yang intensif atau high care unit. Di situ memang penyakitnya berat-berat ya, dengan tingkat kematian yang tinggi. Tapi kalau pasiennya survive, maka dia masuk ke dalam fase yang disebut sebagai fase rehabilitasi ya, karena tentunya untuk melatih atau menyapi paru dan jantung agar bisa lebih kuat lagi untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada tubuh, itu harus dilatih. Dengan cara apa? Dengan pembebanan bertahap untuk meningkatkan toleransi. Demikian, Dika. Oke, jadi memang benar-benar harus dengan penanganan intensif karena tingkat atau potensi kematiannya sangat tinggi. Dok, kita beralih dulu nih dok, ada DM dari pemirsa, dari Atrini. Dok, orang tua saya mengalami gangguan pernafasan, sulit untuk bernafas. Setelah diukur dengan alat kadar oksigennya itu 74. Orang tua saya takut ke rumah sakit, langkah apa yang harus dilakukan? Bagaimana dok dengan kondisi ini dok? Ya, jadi tentunya ini keadaannya cukup serius ya, karena sudah secara objektif kalau betul saturasinya 74% Yes. dan menetap, ini memang kita masuk dalam kriteria gagal pernapasan. Tapi memang kalau kita lihat pasiennya masih sadar, dia masih bisa mandiri, ada aktivitas fisik walaupun terbatas, memang ini gagal nafas yang tipe kronik. Ya, artinya memang Bapak atau Ibu sudah memiliki penyakit paru sebelumnya dan sudah sempat kompensasi ya, tubuh sudah mengkompensasi, tapi tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Tentunya mendapatkan pertolongan di rumah sakit itu lebih baik, dan sekarang seharusnya kita tidak khawatir untuk mencari pertolongan medis ke rumah sakit, karena tentunya di rumah sakit sudah dilakukan penapisan. Jadi ada pemisahan antara pasien yang misalnya COVID dengan pasien yang tidak COVID ya, ada green area atau ada red zone, itu semua pembagian sudah jelas di rumah sakit untuk meminimalisir risiko terinfeksi ya. Jadi mendapatkan akses ke instalasi gawat darurat misalnya, kemudian dilakukan foto ronsen, nanti kita bisa lihat seberapa besar dampak wilayah paru yang terdampak. Kemudian kita bisa lihat ini karena faktor umur 74 tahun, kita bisa lihat juga ukuran jantungnya pada analisa. Kita lakukan pemeriksaan laboratorium, fungsi ginjalnya dilihat, fungsi liver, kemudian HB juga, karena yang namanya semua jaringan yang terlibat dalam upaya menghantarkan oksigen sampai jaringan tepi itu suatu sequence yang tidak boleh putus, mulai dari saluran nafas utama, kemudian dia menyeberang dari alveolus ke saluran ke sel darah merah, itu tidak boleh anemia misalnya pasiennya, kemudian tekanan darahnya harus cukup sampai oksigen bisa didelivery ke jaringan yang pinggir-pinggir. Demikian, Dika. Oke, ternyata cukup kompleks ya. Permasalahan ini bukan hanya bagaimana seseorang bernafas secara lancar, tapi ini ke semua organ bisa ada dampaknya. Mungkin tidak sih dok, pasca gagal nafas walaupun memang sudah reda gitu, ada kerusakan organ yang bisa terjadi? Ya, memang saat ini banyak story ya, cerita-cerita soal pasien-pasien COVID yang sudah selamat dari perawatan intensif ya, waktu dia terkena COVID, dia jatuh dalam kriteria COVID derajat berat atau mengancam jiwa, kemudian dia survive, kemudian jaringan paru terbentuk. Di sini muncul banyak pertanyaan, apakah saya bisa memiliki paru yang sehat sebelum saya terkena COVID? Memang jawabannya adalah masalah waktu. Ya, ini masalah waktu. Jadi harus penuh kesabaran mengikuti program yang ditetapkan oleh dokter spesialis paru. Kemudian dia mengkonsumsi obat yang ditelan, misalnya ada antioksidan di situ. Kemudian ada berbagai obat yang diperuntukkan untuk mempercepat pemulihan. Karena paru yang sehat pada foto ronsen gambarannya harusnya hitam ya, karena kan dia bisa isinya udara ya sebetulnya. Betul. Tapi semakin banyak jaringan parut atau jaringan ikat, dia jadi muncul warna putih. Ya, biasanya betul. Jadi jaringan yang putih itu bukan wilayah yang mudah ditembus oleh oksigen, itu wilayah. Jadi paru sudah hak permukaannya untuk lalu lintas oksigen dan karbon dioksida sudah berkurang oleh wilayah yang ada selaput putihnya. Jadi kita ingin secara sederhana mengembalikan warna hitamnya gitu pada foto ronsen. Nah, dengan apa? Dengan rehabilitasi, kemudian dengan nutrisi, kemudian dengan latihan fisik dan fisioterapi pernapasan, kemudian menghirup misalnya sesuai dengan panduan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, misalnya seperti steroid yang dihirup ya, dengan harapan bisa mengembalikan luas permukaan paru untuk lalu lintas oksigen.
Demikian Dika. Oke, jadi ini yang harus diketahui bahwa saat paru-paru ini makin banyak parutannya ini akan sulit, istilahnya udara keluar masuk di situ ya, bahkan sulit untuk menyeberang. Betul. Dok, pasca gagal nafas, tadi kan pasti kondisinya perlu recovery, perlu waktu. Ada tidak aktivitas-aktivitas yang memang harus dibatasi agar kondisi recovery-nya juga berjalan dengan baik? Iya, jadi masalah aktivitas fisik, fisioterapi pernapasan itu tentunya tidak terpisahkan ya dari keseluruhan pendekatan holistik ya. Kita kan mengobati pasien pasca gagal nafas itu secara holistik. Di situ kita berkolaborasi, ada ahli dokter paru ya, kemudian juga dokter jantung akan dilibatkan untuk menilai bagaimana kontraktilitas atau kemampuan pompa jantung ya, karena masalah gagal nafas ini erat kaitannya juga dengan kemampuan jantung untuk mengkompensasi. Kemudian juga kita akan bekerja sama dengan rehabilitasi medik ya, bagaimana memprogram suatu aktivitas fisik harian yang terukur, terjadwal, dan sesuai dengan toleransi yang bisa diterima oleh pasien. Karena pada prinsipnya ini masalah paru dan masalah bernapas ini erat kaitannya dengan muskuloskeletal atau misalnya kekuatan otot untuk, karena kan paru pada prinsipnya kan organ pasif ya, dia kan hanya mengembang kalau tercipta ruangan negatif yang pada rongga pleura akibat otot-otot sela iganya berkontraksi. Nah, kalau itu tidak dilatih, maka tentunya parunya akan menjadi lebih kaku. Jadi elastisitas paru itu bisa dibantu dengan pembebanan fisik. Misalnya, jadi akan ada manuver-manuver nanti yang disiapkan pada program fisioterapi pernafasan yang diperuntukkan agar otot-otot nafas utama dan otot bantu nafas itu semuanya bisa berkontraksi dengan baik. Karena otot juga kalau dia dilatih, dia akan ukurannya akan bertambah. Kan kalau ukurannya bertambah, dia akan menyebabkan dayanya juga lebih meningkat, sehingga nanti daya tariknya sehingga lebih bagus, menciptakan elastisitas paru kembali. Demikian. Oke, jadi ternyata ini pengetahuan baru bahwa ini bukan organ yang begitu saja bisa elastis atau fleksibilitinya, harus dilatih juga gitu ya, agar bisa lebih berkualitas lagi nafasnya. Nah, dok, perlu tidak sih ada tindakan antisipatif, misalnya menyediakan oksigen di rumah atau dengan oksigen portable? Apakah ini tindakan yang tepat? Ya, tentunya sekarang bukan hanya oksigen ya, tapi kita harus mengidentifikasi apakah masih ada gaya hidup yang tidak baik untuk organ paru. Ini masalah rokok, ini prevalensinya tinggi sekali di Indonesia. Jadi kadang-kadang pasien datang ke poli paru masih dalam keadaan merokok dan dia sadar sudah punya bronkitis. Ya, jadi tentunya kita perlu menanamkan semangat untuk menghentikan rokok. Ya, kemudian juga menerapkan berbagai upaya-upaya preventif agar saluran nafas kita tidak terlalu banyak menghirup alergen maupun zat-zat yang iritatif misalnya. Ya, bukan hanya asap rokok, polusi kendaraan juga. Kemudian juga kalau misalnya ini pasiennya seorang asma dengan kecenderungan hipersensitif pada saluran nafasnya, maka berbagai alergen juga harus diidentifikasi dan dihindari. Jadi misalnya orang asma itu nggak boleh banyak karpet, dia kalau membersihkan harus dengan vakum, nggak pakai sapu, nggak pakai kemoceng, tapi pakainya lap basah. Jadi berbagai measures atau langkah-langkah antisipatif sebelum kita masuk ke dalam oksigen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam oksigen ya. Memang oksigen ini pada usia lanjut dengan sudah didiagnosis ya memiliki penyakit paru atau saluran nafas tertentu, maka boleh saja dimiliki ya, karena akan ada beberapa pasien yang masuk dalam kriteria long term oksigen terapi atau yang kita sebut sebagai LTOT. Ya, jadi gagal nafas kronik. Jadi pasien itu kalau diukur saturasinya memang 88-92. Bagi dia itu dia sudah kompensasi lama ya, karena kita sebut sebagai respiratory insufficiency. Jadi insufficiency atau ketidakcukupan tetapi udah kronik. Jadi dia sudah compensated. Nah, ada juga berbagai penyakit lainnya yang menyebabkan dia sudah dalam gagal nafas kronik. Nah, kita mencegah jangan sampai ada episode infeksi atau penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan dia jatuh ke dalam gagal nafas akut yang kita sebut acute on chronic. Udah kronik, kemudian jatuh lagi saluran nafasnya karena untuk mengembalikan
kemampuan bernapasnya itu sangat berat dengan risiko kematian yang tinggi. Jadi silakan saja memiliki tabung oksigen ya. Jadi boleh ya, Dok, ada kebutuhan ya 2 sampai 6 liter per menit, tapi umumnya untuk penggunaan di rumah 2 sampai 4 liter karena biasanya kalau sudah 6 liter per menit ini posisinya harusnya sudah di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi tindakan antisipatifnya boleh loh, tapi ada yang lain juga harus diperhatikan. Nah, Dok, ada penelpon yang langsung kita sapa ya, Dok ya. Halo. Halo, dengan siapa? Di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya. Iya, dengan siapa, Mbak? Ibu Yuli. Ibu Yuli di mana? Di Jakarta. Oke, apa yang ingin ditanyakan, Bu? Silakan. Ini cuma nanya sama dokter. Saya kalau jalan suka napasnya suka ngap gitu ya. Kalau jalan suka lemas. Kepala pusing. Oke. Gitu saya juga ada sakit lambung sama ada sakit anemia. Oke. Baik, jadi keluhannya ada saat berjalan nafasnya berat, lalu lemas ya, dan ada anemia juga lambung. Oke. Iya, jantung juga berdebar-debar. Oh, jantung berdebar-debar. Ibu boleh tahu usianya berapa? Hah? Usianya Ibu? 30 tahun. 30 tahun? Iya. Baik, Ibu. Langsung kita tanyakan pada dokter ya. Dok, bagaimana nih usia 30 tahun, perempuan saat berjalan lemas, sesak, ada anemia dan juga ada penyakit lambung. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Yuli, 30 tahun. Jadi ini suatu kasus yang sangat unik ya, karena biasanya pada sesak nafas yang dipicu oleh aktivitas fisik itu biasanya ada hubungannya dengan jantung dan terjadi pada usia yang lebih tua. Tapi ini kan 30 tahun ya, tentunya kita perlu ada pemeriksaan lanjutan. Tetapi di sini kasus Bu Yuli ini mengajarkan juga kepada kita pentingnya pendekatan holistik ya, bukan hanya memisahkan, oh ini pasti paru, ini pasti saluran nafas. Karena apa? Tadi ada data soal anemia. Kita tahu saturasi yang diperlihatkan pada pulse oximeter itu adalah keadaan oksigen yang diangkut oleh sel darah merah. Jadi kalau sel darah merahnya sedikit, maka hantaran atau istilahnya kalau ada taksinya itu sel darah merah, penumpang itu oksigen. Jadi kalau taksinya sedikit, maka penumpang yang bisa masuk untuk bisa diantarkan ke tujuan, dalam hal ini adalah jaringan tepi, itu sedikit. Dan pasti dia akan memberikan signal. Jadi jaringan tepi akan memberikan informasi, kami di sini kekurangan oksigen. Jadi itulah sebabnya kompensasi jantungnya adalah apa? Dia berdenyut lebih keras. Ya, ketika ada secara objektif jaringan tepi mengalami kekurangan oksigen, bisa kompensasinya salah satunya frekuensi nafas meningkat, jantung juga berdenyut lebih kencang ya, frekuensinya lebih cepat lagi. Oleh karena itu tentunya masalah lambung juga harus diperhatikan karena umumnya lambung yang sedang bergejala ya, kita sebut gastritis misalnya atau dispepsia, itu apalagi disertai asam lambung yang naik ke bagian atas, itu sensasinya juga bisa bikin seperti sesak nafas. Ya, jadi ini tentunya suatu kasus yang perlu pendekatan holistik ya. Kita akan periksa darah perifer rutin, kita akan lihat bagaimana HB-nya, kemudian kalau memang ada penurunan tentu dikoreksi sesuai dengan target. Kemudian juga jantung dan paru akan tergambar melalui foto ronsen. Jadi kalau nanti ternyata ini ukuran jantungnya tidak normal, tentunya akan dilibatkan juga dokter jantung. Tapi pada penyakit paru usia muda, prevalensi tuberkulosis masih banyak di Indonesia, itu pun juga akan diperiksakan. Baik, jadi mungkin memang saling berkorelasi gitu ya. Jadi kalau saat sesak napas tidak melulu paru-paru, harus lihat juga gejala-gejala lainnya. Dok, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kesehatan paru kita, tentang gagal nafas. Dok, tadi kita sudah membahas banyak sekali, baik itu gagal nafas, ada penyakit-penyakit lain yang mungkin menjadi faktornya. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana menjaga hal ini tidak terjadi dengan menjaga kesehatan paru. Mungkin dokter bisa memberikan tips terkait lifestyle dan juga pentingnya untuk menjauhi rokok dan alkohol terkait kesehatan paru. Silakan dok. Ya, terima kasih Dika. Ya, jadi organ paru dan saluran nafas ini adalah organ di dalam tubuh yang kontak langsung dengan udara. Jadi kualitas udara menentukan tingkat kesehatan saluran nafas dan organ paru kita. Jadi oleh karena itu pentingnya untuk istilahnya menghindari dari pajanan berbagai partikel yang sifatnya iritan, yang sifatnya alergenik, yang sifatnya memicu respon hipersensitif. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lepas kontribusi dari berbagai mikronutrien. Ya, kita asupan nutrisinya harus cukup, baik itu secara proporsional karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian juga ada beberapa mikronutrien yang sangat berdampak pada kesehatan pernapasan. Misalnya zinc, kemudian vitamin C, dan terutama vitamin D3 yang sekarang lagi hot issue, 5.000 unit bisa dipertimbangkan di masa pandemi. Nanti kita koreksi, kalau sudah tercapai di atas 30 nanogram, kita bisa turunkan dosisnya ke 2.000 unit. Jadi kita istirahat yang cukup, berhenti merokok, ya, dan juga menjalankan budaya hidup sehat. Demikian Dika. Oke, jadi penting sekali ya saat kita bisa menjalankan budaya hidup sehat ini juga akan berdampak juga pada kualitas kita bernapas, kualitas organ paru kita, agar jangan sampai usianya lebih muda tapi secara biologis tapi paru-parunya sudah mengalami penuaan, begitu ya dok ya? Betul sekali. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan dok, agar bisa terus menginspirasi pemirsa di DAI-TV. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih kembali, selamat beraktivitas. Baik pemirsa, itu tadi adalah perbincangan kita yang mendalam tentang paru-paru, kesehatannya, bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi gagal nafas karena efeknya bisa panjang, bisa ada kerusakan organ bahkan sampai kematian. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi. Dan bila ada kritik atau saran, kami sangat membuka pintu, bisa langsung meluangkan atau melayangkan pertanyaan atau kritik dan sarannya ke akun media sosial kami. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.